Jokowi itu bajingan. Memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Si Gibran, anak ingusan, anak kemarin sore yang dapat kerjaan, dapat jabatan karena dari bapaknya. Gua nggak sudi ya, gua nggak mau negara gua dipermalukan oleh negara lain hanya karena memiliki pemimpin seperti si Gibran. Paham ya sampai sini? Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ketika situasi Indonesia kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja, gelombang-gelombang dajjal pada bermunculan memanfaatkan situasi, ya. Inilah yang namanya penumpang gelap, gerombolan Refli Harun, Faisal Assegaf, Sunarko, Siti Pah, Roy Suryo, Rizal Fadila, Edi Mulyadi. Pokoknya gerombol-gerombol inilah ya, mereka ingin memanfaatkan situasi saat ini, menekan pemerintahan Pak Prabowo Subianto, ya. Mereka mewacanakan adili Jokowi, makzulkan Gibran Raka Buming Raka. Inilah gelombang-gelombang ini, ya, tukang fitnah, dajjal-dajjal perusuh. Nah, ada juga video yang mana Partai Demokrat siap untuk membahas RUU perampasan aset. Setelah Demokrat menyatakan siap membahas RUU perampasan aset, kita akan lihat partai-partai mana saja yang menolak pembahasan pengesahan RUU perampasan aset. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. RUU perampasan aset seperti apa di Senayan? Ya, baik. Tentu kami di DPR juga terus mendorong dan menyusun undang-undang yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan dalam hal ini tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Tapi selebihnya tentunya kami juga mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Fraksi Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang, dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan serupa pun harus juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen dan juga keinginan untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Nah, nanti kita akan lihat ya, Demokrat sudah siap untuk membahas pengesahan RUU perampasan aset. Nanti kita akan lihat partai-partai mana saja yang menolak membahas dan mengesahan RUU perampasan aset ini, teman-teman ya. Demokrat, fraksi Demokrat ini di DPR itu berjumlah 44. Yang paling banyak itu PDI, Gerindra, PKB, dan ya partai-partai lain. Pokoknya intinya yang banyak itu, teman-teman. Nanti kita lihat partai mana saja yang menolak membahas dan mengesahan RUU perampasan aset. Lanjut kita ke video berikutnya. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Assegaf, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya Refli Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi.
kami bersepakat untuk 3 hal. Satu, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Nah, mulai kan dajjal-dajjalnya mulai muncul nih. Dajjal-dajjal sakit hati. Siap-siap aja ya, siap-siap saja orang-orang Solo. Ini bakal membentuk massa ini ya, ngajak massa ini untuk adili Pak Jokowi. Nah, ini bukannya bikin adem, bukannya bikin tenang, ini mau nambahin rusuh. Ini sama saja menekan pemerintahan Pak Prabowo Subianto ya, memanfaatkan situasi gerombolan-gerombolan ini. Itu yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya kira-kira ada yang mau ditambahkan, silakan. Satu, adili Jokowi, dan hampir 10 bulan juga disuarakan konsistensi kami bersama rakyat menuntut Gibran dimakzulkan karena dipandang sebagai pelanggaran serius dalam konstitusi. Siapapun mereka yang di sana, di luar sana, yang punya kesamaan pandangan dengan kami, yang turun ke jalan dengan kesadaran moral tanpa anarkisme, yang terus-menerus konsisten menyuarakan adili Jokowi, turunkan Gibran, kami dalam satu kesadaran yang sama. Oleh sebab itu, pertemuan ini dadakan, tidak direncanakan, satu silaturahmi yang strategi, dan barangkali juga di luar sana banyak pertemuan-pertemuan yang sama, dan saatnya kita satukan persepsi. Jadi, kenapa kita fokus pada 2 agenda besar? Adili Jokowi dan turunkan Gibran, karena kedua agenda besar inilah sumber malapetaka Indonesia khususnya dalam 10 tahun terakhir ini, khusus lagi pada agenda adili Jokowi. Ijazah palsu, pembunuhan 6 laskar pembela pengawal Habib Rizik, IKN, dan segala macam kerusuhan, kegaduhan, dan keruntuhan Indonesia selama 10 tahun terakhir ini adalah karena sumber utamanya Joko Widodo. Kalau kemarin Hendro Priyono mengatakan bahwa kerusuhan 25-28 Agustus didalangi oleh asing, kami ingin mengatakan salah. Dalangnya adalah Joko Widodo. Dalangnya adalah kalian. Karena kita fokus adili Joko Widodo, makzulkan Gibran. Tadi Bung Faisal mengatakan kenapa Gibran? Karena Gibran adalah produk pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Ya, spontan terbentuk sekretariat bersama. Kami berharap dengan terbentuknya sekretariat bersama ini dapat mewadahi teman-teman pejuang yang peduli dengan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kondisi negara kita sekarang lagi compang-camping. Jadi dengan membentuk sekretariat bersama ini yang tadi saya sampaikan oleh Bung Faisal Asegaf, setelah ini mungkin kita akan menghimpun rekan-rekan yang lain dalam satu wadah. Kita tahu persatuan itu adalah kekuatan. Dan untuk menghadapi kelompok bajingan yang ada di negara ini perlu kekuatan. Nah, kalian bajingan jadi wadah. Ya, saya katakan kelompok bajingan. Jokowi itu bajingan. Dan sebelum penduduknya dan mereka kuat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah yang besar, menyamakan persepsi, menyamakan misi, dan menyamakan gerakan mewadahin para pejuang yang peduli kepada kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kita punya misi. Tadi 2 poin. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Kalau ada yang tidak setuju dengan 2 poin ini, berarti bukan di kelompok kita. Bukan di kelompok kita. Karena kita tahu ini, walaupun ini satu, yang namanya Jokowi dan Gibran ini satu sebetulnya. Jadi mudah-mudahan ini segera terlaksana demi keutuhan, keberlanjutan, terjadinya pembangunan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberanian secara kolektif bagi para anak bangsa, bagi para tokoh, dan kami secara koinsiden berkumpul untuk kemudian bersepakat dengan cepat membentuk sekretariat bersama, dan kami mengundang semua elemen bangsa, para tokoh, rakyat, siapapun juga yang memiliki keberanian untuk bersuara sama dengan kami. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Mari kita bersama. Siapapun bagi Anda yang tidak bersetuju, silahkan Anda ada di tempat lain. Bersama dengan kami, kita satu suara, satu visi, satu misi. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa misi
untuk menekan, mendesak proses yang disebut dengan mengadili Joko Widodo dan makzulkan Gibran adalah karena keduanya merupakan pengembang politik dinasti. Dan politik dinasti adalah melawan prinsip dari negara kita yang berasas demokrasi. Dan sekaligus juga bahwa politik dinasti yang disebut dalam undang-undang dengan bahasa nepotisme itu adalah pelanggaran hukum. Undang-Undang 28 1999 pasal 22 menyatakan bahwa nepotisme adalah perbuatan pelanggaran hukum, delik, kejahatan. Itu oleh karenanya keduanya melakukan kejahatan dan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang tersebut, ancamannya 12 tahun. Oleh karena itu perbuatan keduanya itu patut untuk mendapat sanksi hukum. Bentar. Muak sekali yang gerombol-gerombolan ini. Hukum dan sanksi hukum itu adalah juga desakan perjuangan kami melalui Sekber ini. Adili Jokowi, maksulkan Gibran Rakabuming Raka, penjahat negara. Artinya kami bersama rakyat, bersama yang hari ini berdemonstrasi di lapangan, kaum buruh, mahasiswa, anak sekolah, ojol, dan lain-lain yang hari ini merasa resah kehidupannya dikarenakan perbuatan 10 tahun Jokowi selama ini berkuasa yang merugikan rakyat Indonesia, yang membuat rakyat tidak adanya pekerjaan. Hari ini kami nyatakan kami melawan Jokowi dengan cara meminta agar Prabowo bersama rakyat mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran, karena orang-orang inilah yang membuat negara ini rusak. Orang-orang inilah yang membuat rakyat menderita, yang pada hari ini di mana-mana melakukan gerakan yang berimbas kepada oknum-oknum polisi diadu domba oleh rakyat sendiri. Oleh karena itu, kami di sini mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, kita bersama-sama melakukan gerakan untuk mengadili Jokowi, memakzulkan kubu Papa. Tidak ada kata lain, kita harus lawan kekuatan-kekuatan mereka. Walaupun kita ketahui Jokowi berkuasa menyimpan banyak uang yang pasti dia akan pakai untuk gerakan-gerakan berkuasa kembali. Walaupun kita di sini tidak punya kekuatan itu, tapi kami punya militansi yang akan melawan Jokowi sampai ke pengadilan dan memakzulkan Gibran sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekretariat bersama ini patuh pada dua hal, ya, yaitu memakzulkan Gibran dan adili Jokowi, atau adili Jokowi makzulkan Gibran. Nah, teman-teman udah tahu kan penumpang gelapnya siapa? Ini tujuan mereka ya. Tujuan mereka tuh Indonesia rusuh, Indonesia gaduh, mereka masuk. Mereka masuk menekan pemerintahan Pak Prabowo Subianto untuk mengadili Jokowi, untuk memakzulkan Gibran. Inilah ya, Polda Metro Jaya terlalu lama nangkepin gerombol-gerombolan ini, si Tipa, si Roy Suryo, siapa Rizal Padilla ini ya. Nah, sekarang sudah nampak ya, mereka-mereka itu tujuannya apa? Tujuannya ialah Pak Prabowo Subianto, menekan Pak Prabowo Subianto, menghancurkan Gibran, menghancurkan Jokowi. Tiga ini, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Gibran, ini tujuan mereka, gerombol-gerombolan Dajjal ini ya, tukang fitnah. Bukannya bikin tenang, bukannya bikin apa damai, ini malah mau nambah-nambah masalah, mau nambah-nambah kegaduhan. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa like dan share. Saya Akbar CK undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.